Padahal hanya di bulan Desember, waduh kayak mau jualan. Tim TikTok Ignite GKI membuka kesempatan buat siapapun, dimanapun, mengupload video bebas di akun Ignite GKI. Mungkin ada yang mau promosi acara Natal di gereja masing-masing, boleh. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau main musik, mungkin juga ada yang mau chit-chat, ngobrol asik sama temennya, boleh banget. Gak ada syarat khusus, teman-teman langsung aja kontak admin Ignite GKI di DM. Jangan chat di IG ya, nanti kita gak jodoh. Gak ada batasan usia kok, semua kakak-kakak adik-adik diundang buat berkontribusi bareng-bareng di akun ini. Because we are created to create. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Halo teman-teman remaja pemuda, senang sekali bisa kembali beribadah bersama teman-teman dari berbagai tempat. Ibadah kita di minggu ini secara khusus memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember kemarin. Karena ini adalah pertama kalinya kita mengadakan ibadah dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, saya mau memberi sedikit penjelasan. Sederhananya teman-teman, disabilitas adalah kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas karena keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau mental. Misalnya seperti saya yang mengalami disabilitas sensorik pendengaran. Orang-orang seperti kami kadang mengalami kesulitan dalam mengikuti ibadah atau dalam pelayanan secara umum. Tetapi melalui ibadah kali ini, kita semua diajak untuk belajar bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Oleh karenanya, dalam ibadah hari ini juga dilayani oleh teman-teman bisu tuli dan buta. Teman-teman sekalian, anugerah Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk kita saling menerima, mencintai diri sendiri, dan merasakan bahwa kita dicintai Allah, manusia, dan ciptaan yang lainnya. Oleh karena itu, mari berikan tanda love sebagai ungkapan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, mari kita memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian yang mengajak kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tarjamu, setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu, kasih
setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman, Tuhan sudah memberi kita contoh bagaimana Dia merangkul yang tersisih. Tetapi dalam kehidupan kita, yang terjadi seringkali justru kita yang membuat orang lain merasa tersisih. Mari teman-teman, sebagai pribadi yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk saling mengasihi. Namun karena ego, kami justru sering saling menyakiti. Ampuni kami jika karena perbedaan, kami malah saling merendahkan dan mengecewakan. Ampuni kami yang sering disibukkan oleh urusan pribadi kami, tanpa punya kepedulian pada sekeliling kami. Ampuni kami yang selalu ingin diutamakan, tanpa melihat bahwa orang lain kebutuhannya juga perlu diperhatikan. Mampukanlah kami untuk melihat dan mendengar-Mu, bukan dengan mata dan telinga jasmani, melainkan dengan mata dan telinga rohani, agar kami dapat menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami. Amin. Kepada setiap kita yang mengaku dosa, Tuhan memberikan anugerah pengampunannya. Berita anugerah dari Tuhan tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu, oh buka mataku melihat
dekat-Mu Yesus. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau kembali mengumpulkan setiap kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami memberikan kehidupan kami mempersembahkan hidup kami seluruhnya untuk diterangi oleh firman-Mu. Curahkanlah pengurapan-Mu atas setiap kami, dan celikan mata serta telinga rohani kami. Mari berbicaralah ya Tuhan, sampai ke kedalaman hati kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-55. Lukas pasal pertama ayat 46 sampai dengan yang ke-55 berbunyi demikian. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom teman-teman sekalian. Tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan beserta yang tersisih. Bicara tentang orang-orang yang tersisih atau yang dipinggirkan, seringkali dalam kehidupan sehari-hari
entah disadari atau tidak, kenyataannya masih ada orang-orang yang menjadi kelompok mereka yang terpinggirkan atau disisihkan di dalam masyarakat. Walaupun kalau kita mau mengingat teman-teman, bagaimana ketika Allah pada mulanya menciptakan manusia dan seluruh ciptaan yang lain, di dalam Alkitab kita tahu bahwa di situ dikatakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatunya baik, bahkan sungguh amat baik. Tetapi karena ego, karena keserakahan manusia untuk berkuasa, pada akhirnya manusia cenderung menindas dan menghancurkan sesamanya, bahkan juga ciptaan-ciptaan yang lain. Dan berbicara juga tentang orang-orang yang tersisih, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan berbicara tentang disabilitas atau para penyandang disabilitas, kita tahu bahwa para penyandang disabilitas sampai hari ini masih menjadi satu di antara sekian banyak kelompok orang-orang yang dipinggirkan atau terabaikan di dalam masyarakat. Saya sendiri sebagai seorang penyandang disabilitas sensori netra juga mengalami betapa tidak mudah menjadi penyandang disabilitas yang hidup di tengah masyarakat yang seperti itu. Dulu ketika saya kecil, saya ingat bahwa seringkali waktu saya dan teman-teman dan juga saudara-saudara saya sedang bermain, ada saja orang-orang atau anak-anak seusia kami pada saat itu yang mengejek dan mengatakan, iya ada orang buta. Dan ya saat itu tentunya saya sebagai anak-anak merasa sedih. Dan saya tahu dari pengalaman itu bahwa tidak mudah menjadi seorang yang hidup dengan disabilitas di tengah masyarakat yang demikian. Baik, kembali kepada teks bacaan kita hari ini teman-teman, kita akan belajar dari satu tokoh yakni Maria. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana Maria yang adalah seorang perempuan yang pada zamannya dianggap sebagai kaum yang rendah, yang dikucilkan karena keberadaannya yang dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tetapi justru di tengah keberadaannya itulah Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengasihi dan menyertai, bahkan berkenan untuk menyatakan karyanya di dalam diri seorang Maria. Kalau kita memperhatikan teman-teman akan teks bacaan kita tadi, sebenarnya bacaan ini tidak dapat dipisahkan dari perikop sebelumnya yang berjudul Maria dan Elizabeth. Sebab nyanyian pujian yang kita baca ini merupakan respon Maria atas perkataan Elizabeth. Kalau kita membaca di bagian perikop sebelumnya, kita tahu bahwa Maria mengunjungi Elizabeth yang masih saudaranya sendiri. Dan kita dapat menduga bahwa kunjungan Maria kepada Elizabeth dikarenakan kegalauan hatinya atau kegundahan hati yang dialaminya. Sebab bagaimana tidak teman-teman, Maria yang adalah seorang perempuan muda, belum bersuami, tapi dia mendapati dirinya mengandung setelah sebelumnya diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Tentu bukan sesuatu yang mudah. Dan di tengah kegalauannya itu dia mengunjungi saudaranya Elizabeth. Akan tetapi kegalauan atau kegundahan hatinya terobati dengan pernyataan Elizabeth. Kalau kita perhatikan lebih jauh teman-teman, di ayat-ayat ini, kita melihat bahwa bagian awal dari teks ini dimulai dengan perkataan Maria yang mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Dari sini kita melihat bahwa Maria tidak lagi melihat dan menganggap apa yang dialaminya sebagai sesuatu yang merupakan musibah,
atau malapetaka. Tetapi sebaliknya dia melihat bahwa ini merupakan sebuah anugerah dan rahmat Allah di dalam kehidupannya. Dan oleh sebab itulah hatinya tidak lagi gentar akan apa yang harus dihadapinya di depan. Walaupun dia tahu bahwa konsekuensi dari apa yang dialaminya mungkin pengucilan, bahkan hukuman yang berat sudah menanti di depan mata. Tetapi di sini kita melihat teman-teman bagaimana Maria mengucap syukur dan melihat bahwa apa yang dikerjakan Allah di dalamnya adalah sebuah anugerah dan rahmat Allah yang besar. Karena Allah berkenan untuk memakai dirinya, seorang perempuan muda yang berasal dari kota kecil di Israel. Dan Allah berkenan untuk menyatakan akan karyanya. Karena karya keselamatan di dalam Kristus itu dimulai dari peristiwa ajaib yang dialami oleh Maria. Kemudian dari teks ini juga kita belajar teman-teman bahwa Allah berpihak kepada orang-orang yang lemah. Allah justru berpihak kepada orang-orang yang dianggap hina oleh dunia. Kita melihat di ayat yang ke-52 dikatakan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah memandang rendah akan seluruh ciptaannya. Bahkan sebaliknya, Allah berkenan untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengasihi, menyertai, bahkan berkenan untuk memakai orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang dikucilkan dan dipinggirkan di tengah masyarakat sebagai alatnya, sebagai rekan sekerjanya untuk menyatakan karya kasihnya di tengah dunia ini. Ia memakai orang-orang yang dianggap bodoh, hina dan rendah bagi dunia untuk mengajar dan menyatakan jalan-jalannya kepada orang-orang yang menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih pandai. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita mau kaitkan bacaan teks kita hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita seperti yang saya katakan di awal tadi, masih banyak orang yang menjadi kelompok yang terpinggirkan. Mungkin juga di antara teman-teman sekalian yang mengikuti ibadah ini, ada yang mengalami menjadi orang atau orang-orang yang merasa terpinggirkan, baik di dalam keluarga, dalam komunitas, atau mungkin di dalam gereja teman-teman. Atau bahkan mungkin ada juga di antara teman-teman sekalian yang menjadi kelompok yang meminggirkan atau mengucilkan sesama karena keberadaan orang lain yang dianggap berbeda dan tidak lebih baik atau tidak lebih unggul dari teman-teman sekalian. Tetapi dari bacaan ini kita belajar teman-teman bahwa sebagai orang-orang yang mungkin sampai saat ini masih merasa dikucilkan atau dipinggirkan, kita belajar dari seorang Maria. Maria dalam keberadaannya tidak melihat bahwa kehidupannya, keberadaannya sebagai seorang perempuan dan apa yang dialaminya, karya Allah yang dinyatakan lewat hidupnya, ia tidak melihat bahwa hal itu sebagai sebuah malapetaka atau sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang harus diratapi. Tapi sebaliknya ia menganggap bahwa hal itu merupakan anugerah dan wujud nyata dari kasih dan penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, hendaknya setiap kita tidak sepantasnya bagi kita untuk terus-menerus berkecil hati dan meratapi keadaan kita. Sebab dari sini kita melihat
bahwa Allah sesungguhnya berpihak, Allah sesungguhnya mengasihi setiap orang. Dan bahkan rindu untuk memakai setiap kita, bahkan orang-orang yang paling kecil dan paling lemah, untuk menjadi alatnya. Dan bagi kita yang mungkin saat ini masih menjadi orang-orang yang mengucilkan orang lain, kita belajar bahwa sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku anak-anak Tuhan, tidak sepatutnya bagi kita untuk melakukan hal itu. Karena Allah saja tidak memandang rendah, bahkan Allah mengangkat dan memuliakan orang-orang yang demikian. Nah, teman-teman, seperti yang saya ceritakan tadi di awal, bagaimana tidak mudah menjadi seorang penyandang disabilitas seperti saya, dan seperti yang saya juga ceritakan di awal tadi, bahwa ketika saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena keberadaan saya itu, saya juga pernah merasa sedih, merasa diri sepertinya tidak ada harganya, sepertinya tidak diharapkan dan diinginkan kehadirannya. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa justru di tengah kondisi seperti itulah Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan dirinya kepada saya sebagai Allah yang hadir, yang senantiasa menyertai dan mengasihi saya dengan kasih-Nya yang sempurna. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya ceritakan tadi di awal, bagaimana sebagai penyandang disabilitas, ada banyak hal yang tidak mudah, termasuk juga yang saya alami, dan mungkin teman-teman disabilitas lain juga mengalaminya. Ketika saya mengalami hal itu, pada awalnya saya juga merasa sedih dan berkecil hati, karena saat itu saya berpikir dan merasa bahwa sepertinya keberadaan saya tidak diinginkan dan diharapkan di tengah-tengah lingkungan. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa justru di tengah kondisi seperti itulah Allah menyatakan dirinya dan kasih-Nya yang besar kepada diri saya. Sehingga saya menyadari bahwa saya sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah, dan bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan saya. Allah adalah Allah yang senantiasa menyertai saya. Dan tidak hanya menyertai saja, tapi juga berkenan untuk memakai hidup saya, menyatakan akan karya-Nya di tengah dunia. Teman-teman yang terkasih, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama belajar, menyadari bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah yang mengasihi dan menyertai setiap kita, bahkan setiap kita yang merasa atau menganggap diri kita lemah dan dipinggirkan oleh masyarakat, tetapi Allah justru berkenan untuk menyatakan akan kasih-Nya. Dan karena itulah sebagai anak-anak-Nya, hendaknya kita mau belajar untuk saling mengasihi dan menerima satu dengan yang lain tanpa membedakan, tanpa memandang rendah di antara sesama kita. Dan bahkan menjadikan orang-orang yang dianggap rendah, menjadikan orang-orang yang dikucilkan dan dipandang hina oleh dunia, menjadi sahabat kita, seperti Allah sendiri yang merengkuh dan menyertai setiap kita. Terakhir, teman-teman, saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan satu buah pujian, yang mungkin pujian ini sebagian besar kita sudah tahu, karena nyanyian pujian ini sering dinyanyikan ketika kita sekolah minggu. Dan biar lewat pujian ini kita kembali diingatkan bahwa Allah mengasihi kita apapun dan bagaimanapun keberadaan kita. Kita ini milik kepunyaannya, kita milik kesayangannya yang sangat-sangat dikasihi olehnya.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman terkasih, kita menyatukan hati dan kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur karena hari ini lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kami dan senantiasa menyertai kami, apapun dan bagaimanapun juga keberadaan kami. Terima kasih ya Allah untuk segalanya. Siang hari ini, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, terlebih dulu kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Basuh dan sucikanlah setiap kami dengan darah putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau membawa seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami mau membawa setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun juga anak-anak-Mu berada, apapun juga yang dialami, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu boleh tetap merasakan akan kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna, bahkan perlindungan-Mu atas setiap kami. Kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit, biar kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memulihkan anak-anak-Mu, dan Engkau memakai setiap obat-obatan dan setiap tangan yang ikut terlibat, sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan kami juga membawa Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu yang saat ini mungkin sedang bergumul, baik karena pekerjaan, karena studi, dan apapun juga. Kiranya Engkau Tuhan yang berkenan untuk menyatakan diri-Mu dan memberikan jalan keluar dan juga jawaban bagi setiap anak-anak-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami juga tidak lupa membawa bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang mengasihi bangsa kami, Indonesia, dan memegang Indonesia di dalam tangan-Mu. Biar kiranya ya Tuhan, kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu tetap melingkupi bangsa kami. Dan bagi setiap kami, biar Engkau mengaruniakan Tuhan berkat dan anugerah-Mu. Kami juga membawa seluruh pemimpin bangsa kami, biar kiranya roh takut akan Engkau,
hati yang senantiasa takut akan Engkau dan mengasihi seluruh rakyat yang ada di Indonesia, kepada setiap pemimpin bangsa kami. Dan biar kiranya Engkau menjauhkan hati yang jahat, hati yang memikirkan dan mementingkan diri sendiri dari setiap pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Karena anak-anak Tuhan yang bertumbuh, hidupnya diberkati untuk menjadi berkat juga bagi sesama. Teman-teman diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ke gereja masing-masing. Mari teman-teman kita berdoa. Inilah persembahan kami ya Tuhan, tanda syukur kami atas setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi setiap orang yang Tuhan percaya untuk mengelolanya, agar melalui persembahan ini, kasih dan damai sejahtera Tuhan dinyatakan di tengah dunia. Amin. Teman-teman, sekarang kita tahu bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Masing-masing kita memiliki keterbatasan. Namun, apapun keadaan kita, Tuhan tetap mencintai, memperhatikan, dan beserta kita. Oleh karena itu, Dia juga mengutus kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Terus dengan hati
teman-teman yang terkasih, nyatakanlah kasih Allah di dalam kehidupan kita. Rengkuhlah yang tersisih, kuatkanlah yang rapuh, dan balutlah yang terluka. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ia mengerjakan segala yang baik di dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjadi tanda kehadirannya bagi orang-orang di sekitar kita. Maranatha. Amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, amin. Demikianlah ibadah minggu kita dalam rangka Hari Disabilitas. Selamat Hari Minggu, salam disabilitas, Tuhan memberkati.